Oke, jumpa lagi sama gue Tanaka. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas yaitu full guide mancing. Oke, untuk sebelumnya buat kalian yang masih newbie dan pengen cari teman mabar, gue punya grup WA, punya temen gue. Kalau kalian mau, nanti gue kasih linknya di sini. Oke, lanjut. Pertama-tama gue bakal make sure dulu kalian harus mempunyai atau beli 3 item ini, yaitu adalah Pi Tier 7, Jurnal Tier 7 atau Tier 8, dan satu lagi adalah umpan Tier 3. Gue bakal jelasin satu-satu mulai dari Pi. Bang, kenapa harus Pi Tier 7 dan kenapa harus pakai Pi? Ini tuh sebenarnya simple aja. Mungkin kalau kalian lihat Pi, kalau kalian makan, itu Pi kayak nggak kelihatan ngaruh gitu. Sebenarnya tuh Pi itu sangat ngaruh. Dimana bang ngaruhnya? Ini gue jelasin pakai sistem probabilitas. Misal probabilitas gue dapet 3 kali tangkapan itu 50% dan 4 kali tangkapan itu 50% ketika gue nggak pakai Pi. Tapi ketika gue pakai Pi, sistemnya tuh bisa berubah gitu. Gue bisa dapet 3 kali itu probabilitasnya jadi 40% dan 4 kalinya bisa dapet 60% probabilitas. Jadi gue lebih sering dapat 4 kali tangkapan daripada 3 kali tangkapan. Apakah ini ngaruh bang? Sangat ngaruh. Kenapa ngaruh? Karena ikan itu termasuk yang mahal banget satuannya. Satuan ikan kita ambil contoh T6 itu satuannya harganya 2.500. Jadi kalau misal 3 kali cuma dapat 7.500, tetapi kalau dapat 4 kali bisa dapat 10.000. Itu sangat ngaruh. Oke, selanjutnya gue bakal bahas tentang jurnal. Perlu disclaimer dulu, jurnal itu wajib banget tier 7 sama tier 8. Dan gue bakal jelasin dulu di paling dasarnya kenapa kok harus pakai tier 7 dan tier 8, kenapa nggak tier 6. Menurut gua, jurnal mancing adalah jurnal yang paling unik daripada jurnal-jurnal yang lain. Ketika jurnal getter lain yang harus sesuai dengan level resource, sebagai contoh, misal 5 dan gua harus pakai jurnal tier 5 biar keisi. Tetapi berbeda kalau dengan jurnal mancing. Jurnal mancing ngisinya gimana bang? Ngisinya bukan sesuai dengan tier tools, ngisinya juga bukan sesuai dengan tier ikan, tetapi ngisinya dengan fam tier ikan yang didapatkan. Maksudnya gimana bang? Maksudnya ketika kita dapat T6 ikan itu kan fam-nya adalah 80, jadi jurnal kita keisi 80. Dan juga misal kita dapat rare gitu, rare T5 gitu, fam-nya kan 200, jadi kita dapat fam 200 seperti itu. Kenapa harus tier 7 dan tier 8? Karena tier 7 dan tier 8 itu adalah harga jurnal yang paling mahal dan paling dicari gitu loh. Selanjutnya urusan umpan bang, kenapa harus tier 3 nggak tier 1 atau tier 5? Kalau tier 1 itu umpannya udah kemurahan, efeknya nggak seberapa. Umpan itu buat yang nggak tahu, efeknya adalah ningkatin ikan nyaplok tangkapan kita. Jadi kita lebih cepat dapat ikannya. Kalau tier 5 itu kemahalan, jadi tier 3 itu udah yang paling optimal dan paling bagus. Selanjutnya gue bakal bahas peran super duper ultra mega penting yaitu premi. Ini sangat penting banget. Gue bakal bilang kepada newbie, kejar premi, jangan kejar T8. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian pakai premi, itu kalian bisa dapat 3-4 kali ikan. Kalau kalian nggak premi, meskipun kalian full spec T8 mentok kanan, kalian cepet dapat 2-3 kali ikan. Kalian mungkin nanya, bang, itu kan tetap sama aja bang, nggak terlalu ngaruh. Ingat guys, ikan itu mahal banget. Jadi kalau semisal kalian dapat dua ikan itu, misal kita pakai T6 yaitu 2.500, berarti 2 ikan yaitu 5.000. Tapi kalau kita pakai premi, kita bisa dapat sekitar 10.000 karena 4 kali kan. Oke. Gue juga pernah membuktikan ini dulu, gue pernah eksperimen mancing 5 jam no premi, dapatnya cuma 6M. Tapi ketika gue pakai premi, dapatnya bisa sampai 10M. Jadi premi itu sengaruh itu, udah ngurangin harga pajak, habis itu dapetin peningkatan untuk ikan. Selanjutnya yang bakal gue bahas adalah zona. Zona yang paling sesuai adalah tier 6 atau miss. Kenapa begitu? Kalau tier 6 itu kalian bisa cepet ngasih jurnal kalian, tapi kalau miss kalian lebih cepet dapat ikannya. Kenapa gitu bang? Nah ini gue jelasin. Sebenarnya sungai itu ada titik jenuhnya gitu loh. Kalau kita bayangin ya kayak resource kan juga bisa habis gitu kan. Ya sama, ikan itu juga bisa habis di sebuah sungai. Makanya kenapa kalau di sungai itu kadang kita di spam kayu, ya karena ikannya udah habis. Tandanya apa? Tandanya sungai itu udah mulai habis. Jadi kalian harus geser tempat gitu. Dan terus
Kenapa gue bilang miss itu lebih cepat dapat ikannya? Ya karena itu berbeda dengan open world. Kalau tier 6 itu kan mesti banyak orang yang kesana. Jadi banyak orang yang mancing di sana, orang-orang ngambilin ikan, kita juga ngambilin ikan, lama-lama sungainya habis. Kayak resource-resource yang gue jelasin tadi. Resource kan kalau keduluan orang juga bisa habis kan. Tapi beda kalau miss. Kalau miss itu tiap 15 menit itu ganti, tiap 15 menit itu ganti. Jadi kalian itu sungainya itu tetap ini loh, tetap ngasih ikan yang banyak gitu loh. Nggak jenuh-jenuh gitu. Bang, apakah mancing di Miss World? Dan kalau World itu kenapa? Jadi mancing di Miss itu lumayan worth it kalau kalian yang pertama suka sendirian, yang kedua kalian mau chest tambahan. Karena di Miss itu kalau kalian chest itu nggak terlalu rebutan guys. Tapi sayangnya kalau di Miss itu kalian nggak bisa pakai bendera fraksi, jadi kalian nggak bisa up poin faksi kalian. Dan di miss juga kalau kalian misal ambilin resource lain itu resource-nya pasti 5 kali 5 per 5 atau full. Jadi kalian bisa ambilinnya dengan tenang. Tapi sayangnya apa? Sayangnya miss itu cuma polosan dan kalian harus ganti miss setiap 15 menit. Tetapi kalau kalian hoki bisa dapat miss legend, kalian bisa dapat zona tier 7 dan itu ada ikan T7 rare mahal banget, harganya 100.000 satuannya. Kalau kalian dapat 4 ya kalian dapat 400.000. Selanjutnya gue bakal kasih tahu kalian ciri-ciri kalian ngangkat kayu atau ciri-ciri kalian ngangkat batu, ciri-ciri kalian ngangkat harta karun atau ciri-ciri kalian ngangkat loot. Yang pertama ciri-ciri ngangkat kayu. Kalian bisa lihat dari indikatornya, yaitu ketika kalian tarik ikannya itu kayak diem aja. Indikator ikannya itu diem aja dan tarikannya itu bakal berat banget, tapi indikator ikannya tetap diem aja. Itu adalah ciri-ciri kayu, yaitu yang kedua adalah ciri-ciri harta karun. Ciri-ciri harta karun itu ketika kalian lihat bundaran-bundaran harta karun melayang di atas air. Jadi kalau kalian taruh umpan kalian di situ terus kalian langsung keangkat dan ciri-cirinya sama seperti di yang ngangkat kayu, itu adalah harta karun. Tapi kalau kalian tetap dapat kayu, berarti harta karunnya lagi recovery atau istilah gampangnya itu lagi meregenerasi gitu loh. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri ngangkat tools atau harta karun tools. Itu gimana bang cara menentukannya? Yaitu adalah ketika kalian mancing tepat di bundaran ikan, kan seharusnya kalau mancing di bundaran ikan seharusnya dapat ikan kan. Tapi ini enggak, kalau kalian tepat mancing di yang ada lingkaran-lingkaran ikannya itu, yang bakal gue lingkarin di video ini, itu kalian kalau mancing di situ dan tarikannya berat, habis itu indikator ikannya tetap nggak jalan, berarti kalian sedang mancing harta karun looting. Nah itulah kalian harus dapetin. Biasanya dapet tier 6 atau tier 6 enchant itu udah bagus kok gitu kan. Kalian kan biasanya kalau mancing itu ada drag animasinya kan, animasi kalian jatuhnya itu. Nah cara menghindari animasinya gimana bang? Nah jadi ketika kalian udah mancing, udah dapet ikannya, kalian langsung buru-buru analog kalian tuh drag ke depan atau kalian geser ke depan. Jadi karakter kalian tuh kayak jalan ke depan, jadi auto ke cancel animasinya dan kalian bisa mancing dengan lanjut dan santuy. Oke cuy, segitu saja mungkin videonya. Kalau kalian mungkin ada saran kata, kalau ada saran konten lain silahkan komen di bawah ya. Kita kasih full guide-nya lagi. Let's go.